Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fatimah Az-Zahra dari kelas PS2. Di video kali ini Fatimah akan memberikan penjelasan tentang materi neurolinguistik. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah neurolinguistik yang diampu oleh Bapak Khairul Anam. Dan kita tahu sendiri nih, bahwa manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya bahasa. Karena bahasa itu kita gunakan sehari-hari untuk alat komunikasi kita, gitu kan ya, sebagai manusia sendiri gitu. Dalam memproses bahasa itu sendiri, saraf-saraf di dalam otak itu bekerja untuk memunculkan kata-kata dan merangkai kalimat sehingga kalimat itu bisa menjadi sebuah bahasa yang dikeluarkan oleh seorang manusia itu sendiri gitu. Nah, bahasa yang dikeluarkan dari mulut untuk berbicara oleh seorang manusia itulah yang dinamakan dengan komunikasi gitu. Nah, jika dilihat dari proses dan cara kerja yang dihasilkan sendiri, terlihat bahwa bahasa itu sangat berkaitan erat dengan otak, terlebih dalam cara pembentukannya gitu. Proses pembentukan bahasanya seperti apa di dalam otak gitu. Oleh karena itu muncul sebuah ilmu di mana ilmu ini membahas kajian hubungan antara cara kerja sistem syaraf otak dengan memproses bahasa. Nah, ilmu ini disebut dengan ilmu neurolinguistik. Ilmu neurolinguistik ini itu berasal dari dua kajian ilmu. Yang pertama dari kajian neurologi dan yang kedua dari kajian linguistik. Neurologi sendiri ini merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang menangani kelainan pada sistem saraf yang berpusat di otak. Sedangkan linguistik ini merupakan ilmu yang membahas tentang kebahasaan. Jadi bisa dikatakan bahwa neurolinguistik itu adalah bidang ilmu yang mempelajari proses otak dalam merekam dan membentuk sebuah bahasa gitu. Nah, otak kita nih kan terdiri dari dua bagian besar nih ya, ada otak kanan dan juga otak kiri gitu. Otak ini yang menciptakan konsep berbahasa dan daya nalar untuk apa manusia itu berbuat, apa yang akan manusia ucapkan juga. Prosesnya seperti apa dalam otak itu nantinya akan dikeluarkan oleh mulut kita gitu kan. Jadi diproses dulu kita mau berbicara seperti apa, barulah bahasa itu kita katakan gitu. Nah, bidang neurolinguistik ini secara khususnya itu memberikan perhatian terhadap struktur otak, kemudian juga yang secara normalnya itu diperlukan oleh manusia untuk memproses sebuah bahasa itu. Nah, beberapa hal yang menjadi perhatian penting dalam pembahasan neurolinguistik itu ada kerusakan otak. Nah, kerusakan otak inilah yang akan Fatimah bahas sepengetahuan Fatimah, yang Fatimah dapat di kelas neurolinguistik kemarin gitu. Jadi kerusakan pada otak ini berpengaruh terhadap usaha seseorang dalam memproses sebuah bahasa gitu. Sedangkan kerusakan organ-organ lain di dalam tubuh manusia seperti organ jantung, hati, paru-paru, ginjal, ini tidak berpengaruh lebih pada fungsi bahasa seseorang itu. Nah, hal ini yang menandakan bahwa otak itu adalah suatu organ fisik yang memang sangat berperan penting dalam memproses bahasa, terutama dalam kehidupan seseorang itu untuk komunikasi juga nantinya gitu kan. Nah, kerusakan otak ini akan mengakibatkan disfungsi atau tidak berfungsi khususnya bahasa yang dikenal dengan afasia. Nah, afasia ini adalah penyakit gitu kan. Maksudnya itu kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi karena kerusakan pada area di dalam otak gitu kan. Gitu. Dengan ciri-cirinya itu bisa dianalisis dengan sulit berbicara, kemudian juga sulit menemukan kata-kata yang tepat atau istilah-istilah yang tepat, kemudian juga sulit memahami percakapan orang lain, gitu. Nah, ada beberapa tipe-tipe afasia nih, ada 8 totalnya gitu kan. Tapi yang biasanya dikenal secara umum itu ada 3. Ada afasia Broca, ada afasia Wernicke, dan juga ada afasia global. Nah, afasia Broca ini adalah afasia yang terjadi pada area Broca. Area Broca ini berada di otak bagian depan gitu. Nah, untuk afasia Broca ini dia itu memiliki kelemahan pada kefasihannya, kemudian dia juga memiliki kelemahan pada pengulangan untuk mengulang kata-kata, kalimat dan sebagainya, dan juga untuk memahami sebuah makna. Tapi dia lebih kuat di sebuah pemahamannya. Kalau afasia Wernicke dia terjadi di area Wernicke, tepatnya area Wernicke itu di otak bagian bawah. Nah, untuk area Wernicke ini sendiri memiliki kekuatan di kefasihannya. Jadi
untuk berbicara, kefasihan berbicaranya dia lebih. Untuk pemahaman sama pengulangan dan juga memaknai bahasa di seseorang yang mengalami afasia Wernicke ini dia sangat lemah gitu kan. Kalau afasia global sendiri dia adalah gabungan dari afasia Broca dan juga afasia Wernicke. Jadi tidak ada yang lebih gitu kan. Semuanya lemah gitu kan, mulai dari kefasihan berbicaranya, pemahamannya, kemudian juga pengulangan ketika mengulang kata-kata berbicara itu, kemudian memahami sebuah makna, dia tuh sangat lemah. Itu afasia global. Nah, selain kerusakan otak yang tadi tuh, yang Fatima sebutkan tadi, itu otak kita tuh kan juga memiliki bagian otak kecil dan juga otak besar nih kan ya. Nah, di dalam bagian otak besar itu terdapat 4 cerebral cortex. Ada frontal cortex, ada juga parietal cortex, dan ada juga occipital cortex, dan yang terakhir itu ada temporal cortex. Nah, frontal cortex ini adalah otak bagian depan, di mana otak bagian depan ini dia berkaitan dengan pergerakan. Jadi ketika kerusakan otaknya ini ada di bagian depan, dia akan sulit nih untuk melakukan gerakan-gerakan yang spontan gitu kan. Mungkin ketika dia berjalan itu dia kesulitan. Ketika untuk mengangkat tangan dia juga kesulitan. Ketika menggelengkan atau mengangguk-anggukkan kepala dia juga kesulitan. Itu berkaitan dengan pergerakan atau seseorang yang mengalami kelainan otak di bagian frontal cortex. Sedangkan untuk parietal cortex ini adalah otak bagian atas. Nah, otak bagian atas ini dia berkaitan erat dengan rangsangan. Jadi seseorang yang mengalami kerusakan otak di bagian atas, dia rangsangannya akan sangat berpengaruh. Dia tidak akan bisa merangsang apapun gitu kan. Sulit untuk merangsang gitu. Kemudian ada occipital cortex. Nah, occipital cortex ini adalah kerusakan otak di bagian belakang. Otak bagian belakang ini berkaitan erat dengan penglihatan. Dan yang terakhir ada temporal cortex, di mana temporal cortex ini adalah kerusakan otak di bagian bawah, di mana bagian bawah ini berkaitan dengan pendengaran dan penciuman. Jadi seseorang yang mengalami kerusakan otak di bagian bawah, dia akan sulit untuk mencium bau-bau yang seperti aroma durian, jeruk, atau yang aromanya pekat-pekat seperti aroma bensin, seperti itu. Nah, kerusakan otak itu juga mengganggu kemampuan seseorang dalam memahami indera perasa. Jadi kemampuan seseorang memproses bahasa di dalam otak kalau rusak itu seperti misalnya mengenali aroma durian atau jeruk yang udah Fatima sebutkan tadi, itu juga terganggu gitu kan, karena seseorang yang mengalami kerusakan di dalam otaknya seperti itu. Nah, dalam pergerakan seperti menjilat bibirnya, kemudian dia juga tidak bisa mengenal perintah-perintah dengan baik, tidak bisa berbicara dengan jelas juga, seperti itu. Nah, oleh sebab itu kerusakan otak itu selain mengakibatkan tidak berfungsinya proses kebahasaan gitu kan yang dihasilkan gitu, juga bisa berkemungkinan akan mengganggu kemampuan seseorang dalam memahami indera perasa. Nah, untuk melakukan pergerakan contohnya gitu. Dari penjelasan itu dapat terlihat bahwa otak itu memiliki peran yang sangat penting, memiliki peran yang sangat sentral dalam tubuh manusia, terutama dalam pembentukan bahasa dan yang berhubungan dengan indera manusia itu sendiri. Karena kita sebagai manusia itu kan kita hidup bersosial ya, dimana ketika kita hidup bersosial itu kita harus berkomunikasi dengan orang. Untuk menjalin komunikasi itu kita harus menggunakan bahasa, entah itu bahasa verbal, entah itu bahasa nonverbal. Nah, bahasa ini akan diproses di dalam otak. Ketika otak kita ini sudah ada kerusakan, kita akan sulit memproses bahasa itu sendiri gitu kan. Jadi ketika terjadi kerusakan otak sedikit aja di bagian otak yang kemungkinan dapat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang juga itu, karena otak itu dapat membentuk pola-pola bahasa seseorang gitu kan. Segera datang ke dokter-dokter terdekat gitu untuk bisa segera ditangani biar tidak semakin dalam rusaknya, seperti itu. Oke, sekian dulu video UAS kali ini. Fatima pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.